Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur karena oleh anugerah Tuhan hari ini masih boleh kembali membagikan kebenaran firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk kembali bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Secara khusus kita ada di bulan Desember ini, ya kan, kita mengucapkan berkat Desember penuh dengan kemuliaan Tuhan, Desember penuh dengan berkat kasih setia Tuhan, dan Desember ini kita mengecap apa yang baik dan berasal daripada Tuhan. Dan sepanjang bulan Desember ini, secara khusus di bulan terakhir di tahun 2023, kita rindu untuk tetap terus setia melayani, setia beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, mari sama-sama kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat keberkatan-Mu, buat anugerah pemeliharaanmu, buat pertolongan-Mu, buat segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami tahu hidup kami ada oleh karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran ini yang memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara, memasuki bulan Desember kita akan merayakan Natal. Tapi kita juga mesti sadari bersama-sama, jangan sampai Natal tiap tahun kita lalui, Natal tiap tahun kita lewati, tetapi kelakuan tidak berubah-berubah, ya kan? Yang jahat tetap jahat, yang suka mengkhianati tetap mengkhianati, yang suka berselingkuh masih tetap berselingkuh, ya kan? Tapi kita rindu setiap kali kita melewati Natal dalam kehidupan kita selalu ada yang diubahkan, karena Natal tidak bisa dipisahkan dari berita pertobatan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 kita tahu bersama ayat ini, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Kristus yang kita rayakan sebagai Natal itu membuktikan bahwa Allah mengasihi setiap kita. Kenapa Allah mengasihi kita? Karena Allah lihat kita manusia sedang berjalan menuju kebinasaan. Itu sebabnya Yesus perlu hadir, Yesus perlu datang, Yesus perlu menyelamatkan setiap kita. Sehingga Alkitab katakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mau setiap kita diberikan kesempatan. Tuhan mau setiap kita datang kembali kepadanya. Tuhan mau kembali untuk kita, hubungan kita dengan Allah, dengan pribadinya itu kembali dipulihkan. Dengan apa? Dengan kehadiran Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya ini juga dicatat dalam kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal yang pertama ayat 21. Matius pasal pertama ayat 21, firman Tuhan bilang begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita bersyukur karena kita menyadari kita manusia itu perlu Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan. Mungkin kau hidupmu sedang jauh dari Tuhan. Mungkin setiap kali kita merayakan Natal itu hanya kita habiskan hanya untuk pesta pora. Natal hanya kita habiskan sebagai suatu event dalam kehidupan kita. Oh, ini Natal tahun 2023, maka saya harus beli baju baru. Oh, Natal 2023, maka saya yang dapat hadiah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mesti ingat apa yang menjadi esensi Natal dalam kehidupan setiap kita. Amin. Sehingga pada akhir ketika kita menyadari, oh, Natal tidak bisa terpisahkan dari berita pertobatan. Natal tidak bisa terpisahkan dari perubahan hidup. Natal tidak bisa dipisahkan dari perjumpaan saya dengan bayi Yesus. Natal tidak bisa dipisahkan ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidup saya diubahkan.
Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan memasuki bulan Desember. Ayo sama-sama kita rindu, biarlah Natal tahun ini merupakan titik balik kita mengalami pemulihan. Mungkin selama ini engkau masih jauh dari Tuhan. Mungkin selama ini engkau sedang mengalami tekanan pergumulan hidup yang Tuhan kehendaki satu hal, agar kita datang berbalik kepadanya, agar kita mengalami perjumpaan dengannya. Saudaraku, saya mengajak setiap kita untuk menyadari hal ini. Yesus datang untuk setiap kita manusia berdosa supaya kita datang dipulihkan. Untuk supaya kita boleh kembali memperoleh kasih-Nya, memperoleh anugerah-Nya dalam kehidupan kita. Itu juga yang dikatakan dalam Lukas pasal 19 ayat 10, saudaraku. Kita lihat di sana. Lukas pasal 19 ayat 10 firman Tuhan bilang begini, sebab anak manusia datang, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapapun saudara yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, mungkin engkau sedang jauh dari Tuhan. Mungkin hidupmu hari-hari ini sedang kosong. Hari-hari ini hidupmu sedang hampa. Saya mau berdoa secara khusus buat saudara. Karena saya percaya kehadiran Yesus, kedatangan Kristus adalah cara untuk kita mengalami kasih Bapa. Itu sebabnya dimanapun saudara berada, saya rindu berdoa buat saudara agar setiap kita mengalami secara khusus. Sebelum kita mengakhiri tahun 2023 ini, memasuki bulan yang baru Desember ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah mengalami kasih Allah melalui kehadiran Yesus Kristus. Saya mau berdoa saudara, jika saudara tidak keberatan, letakkan tangan saudara dimanapun saudara berada. Letakkan tangan saudara di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini. Hamba percaya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ada anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini hidupnya sedang jauh dari Tuhan. Ada di antara mereka yang mungkin hari-hari sedang kosong, sedang hampa, sedang merasa terhilang. Dan hari ini mereka mendengar berita bahwa Yesus datang menyelamatkan umat manusia. Yesus datang untuk menjadikan setiap kami pribadi yang dipulihkan hubungannya dengan Allah. Itu sebabnya kami letakkan tangan kanan kami di dada, tanda kami mau rindu untuk mengalami pemulihan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah satu persatu umat-Mu dimanapun mereka berada. Sehingga hari ini menjadi hari di mana kami mengalami perjumpaan. Yesus hadir di hidup kami. Yesus lahir di hati kami. Dan hidup kami diubahkan. Kami mengalami keselamatan. Kami mengalami pemulihan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau ada yang sakit juga Tuhan jamah dan sembuhkan. Biarlah hari ini menjadi hari di mana kami mengalami pemulihan oleh Tuhan. Dijamah oleh kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Mereka yang bergumul hari-hari dalam tekanan hidup, dalam masalah apapun, biarlah Tuhan menjadi jalan keluar atas setiap mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.